البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Wih, sampai mana? 38. Oh iya, masih 38. Hah? Pasal 8. Oh iya ya. Kalau misalnya Harusnya dikasih alamat. Baik. Qala Syekhuna Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullahu taala, wa kalamu salafi fi hadza katsir. Ucapan salaf tentang masalah ini banyak. Qala Abu Bakar Al-Khallal hadatsana Abu Bakar Al-Marwazi rahimahullah qala sa'altu Abu Abdullah, yaitu Ahmad ibn Hanbal, anil ahaditsil lati taruddu hal jahmiyatu fis sifat. Saya bertanya kepada Abu Abdullah tentang hadis-hadis yang ditolak oleh orang-orang Jahmiyah tentang sifat, war ru'yah, dan dilihatnya Allah, wal Isra. Isra Mi'raj pun diingkari oleh mereka karena menunjukkan Allah Ta'ala ada di suatu tempat, walaupun tidak harus sama dengan manusia pola bertempatnya itu, namun mereka mengingkari. Baik, wa qissatil arsy dan kisah tentang arsy. Wa sahahaha Abu Abdullah. Abu Abdullah membenarkan hadis-hadis tadi, mensahihkan. Wa qala qad talaqat hal ulama'u bil qabul. Beliau ahli hadis, beliau telah mensahihkan. Lalu pendalilan yang kedua adalah beliau mengatakan para ulama telah menyambut hadis-hadis ini dengan penerimaan, yaitu apa? Ini ijma'. Nusallimul akhbara kama ja'at. Kita menerima, kita tunduk kepada berita-berita tadi sebagaimana datangnya. Qal faqultu lahu inna rajulan i'tarada fi ba'di hadhil akhbari kama ja'at. Saya berkata kepada beliau, sesungguhnya ada seseorang yang membantah sebagian berita-berita ini yang sebagaimana datangnya. Qal yujfa, maka dia disikapi dengan jafa, yaitu apa? Dia didiamkan saja, dipulaukan. Qal ma'tiraduhu fi hadzal maudhi'. Imam Ahmad juga mengatakan apa sisi bantahan dia terhadap pembahasan ini? Yusallimul akhbar kama ja'at. Harusnya dia menerima dan mematuhi berita-berita tadi sebagaimana datangnya. Katanya Muhammadur Rasulullah, berarti harus patuh kepada berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aqwalul ulama fi hadza katsirah. Maka ucapan para ulama tentang masalah ini banyak. Walihada qala al-mu'allif rahimahullah wa man lam ya'rif tafsiral ahadits wa yablughuha aqluh. Barang siapa tidak mengetahui tafsir dari hadis-hadis tadi dan akalnya tidak mencapai pemahaman terhadap hadis-hadis tersebut, faqad kafa dzalik wa ahkam lahu. Ahkam atau ahkim, dari ahkim ya berarti ya. Faqad kafa dzalik, maka itu sudah faqad kufiya dzalik, maka dia telah dicukupi dengan itu. Wa ahkimlah, ini yaitu apa? Kalau ahkim berarti kalimat ta'ajjubiyah, tapi kalau ahkam mana yang lebih sesuai? Ataukah ahkam ya? Yaitu apa? Ini lebih bijak untuk dia. Tidak membantah sesuatu yang dia tidak tahu, sementara hadisnya sahih. Fa'alaihil imanu wat taslim, maka dia wajib untuk mengimani dan menerimanya. Mislu ahadisis shadiqil al-masduq, seperti hadis Ibni Mas'ud. Yakni maksuduhu bi hadis shadiqi wal al-masduq hadis Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu alladzi rawahu ashabul kutubis sittah, yang diriwayatkan oleh para perawi kutubus sittah. Wal Imam Ahmad qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya itu di dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Itu dalam mata kita, tentunya pandangan mata kita. Adapun kalau penelitian yang mendalam, tentunya ada proses di situ, dan ini kekuasaan Allah.
Tetap ada proses berubahnya nutfah sedikit demi sedikit. Namun mata kita yang lemah melihat ini memang masih nutfah. Summa yakunu fi dzalika 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian dia yakunu boleh jadi kembali ke dia huwa atau kembali ke khalquhu. Baik. Fi dzalik, di dalam peristiwa itu menjadi alaqah, menjadi segumpal darah yang tergantung. Misla dzalik, semisal itu, yaitu 40 hari. Summa yakunu fi dzalika mudghatan misla dzalik. Kemudian di dalam peristiwa itu dia menjadi mudghah, yaitu segumpal daging dalam waktu yang seperti itu pula, 120 hari akhirnya. Summa yursalul malak, kemudian malaikat diutuskan. Alnya bukan istighraqiyah, tentunya bukan semua malaikat, namun malaikat yang muwakkalun birrahim, yang ditugaskan mengurusi rahim. Fayanfukhu fihi ruh, lalu dia meniupkan ruh ke dalamnya. Baik. Kemudian wa yu'maru bi arba'i kalimat, dia diperintahkan untuk menetapkan 4 kalimat. Bi katsbi rizqih, menulis rezekinya. Ini pun sangat mendalam sekali, bagaimana menulis rezeki untuk peristiwa selama 60 tahun. Amalan yang hebat sekali, manusia tidak mampu itu. Wa ajaluh, bi katsbi wa ajalihi wa amalih. Wa syaqiyun huwa syaqiyun, yang lain membaca syaqiyin, yaitu apa? Bi katsbi kaunihi, kalau kauni berarti syaqiyan, berarti huwa syaqiyun, memang huwa syaqiyun. Wa syaqiyun aw sa'idun, dia celaka, celaka atau beruntung. Fawalladzi la ilaha ghairuh, maka demi zat yang tiada sesembahan yang benar kecuali dia. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah, sesungguhnya ada salah seorang dari kalian yang benar-benar mengamalkan amalan penduduk surga. Dalam riwayat yang lain, fima yabdulin nas, yang nampak pada pandangan manusia, dia orang soleh dan sebagainya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, sehingga tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali 1 jengkal saja. Fayasbiqu alaihil kitab, lalu dia didahului oleh catatan amalan dia itu, catatan takdir dia. Fayamalu bi amali ahlin nar, lalu dia mengerjakan amalan penduduk neraka. Na'udzubillah. Ini menunjukkan dia tidak istiqamah dalam amalan dohirnya. Amalan batinnya Allah yang lebih tahu, tentunya apa lebih berat lagi. Fayadkhuluha, lalu dia masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira. Dan ada salah seorang dari kalian yang mengerjakan amalan penduduk neraka sehingga tidak ada jarak antara dia dengan hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, jarak antara dia dengan neraka kecuali 1 jengkal saja. Dijelaskan oleh para ulama, yaitu ini menjelang kematian. Kalau dia mati di atas itu, mati di atas su'ul khotimah, jaraknya tinggal 1 jengkal saja. Tapi apa? Fayasbiqu alaihil kitab, lalu dia didahului oleh catatan takdir dia. Fayamalu bi amali ahlil jannati fayadkhuluha, lalu dia mengerjakan amalan penduduk surga, kemudian dia masuk surga. Ini menunjukkan surga dimasuki dengan sebab. Hadisnya muttafaqun alaih dan banyak sekali. Yakni alkitab alladzi kutiba alaih, yang dimaksudkan dengan kitab tadi jelas bukan istighraqiyah, namun kitab yang ditetapkan untuk dia, wa huwa fi batni ummih, dalam keadaan dia di perut ibunya. Ini wajib diimani, rawinya semuanya adalah siqat. A'mas dari Wahab bin Zaid, Zaid bin Wahab dari Ibni Mas'ud dari Rasulullah. Qala rahimahullahu ta'ala, al-imanu bima ja'a fil ahaditsis syarifah, beriman kepada apa yang datang di dalam hadis-hadis yang mulia. Wa mithlu makana misluh kah ya, atau makana mislah, wa mithlu makana mislahu fil qadar, dan beriman kepada seperti apa yang semisal dengan itu polanya tentang masalah takdir. Wa mithlu ahaditsir ru'yati kulliha, dan seperti juga hadis-hadis ru'yah semuanya. Wa in na'ti anil asma, wa in na'ti betul ya. Wa in na'ti anil asma, cuma
Berarti fa'ilnya siapa? Oh, bukan berarti. Wa in na'at dari apa? Na'a yan'a yaitu menjauh. Aywa, ini baru sesuai. Hadis-hadis tadi na'at. Walaupun hadis itu na'at anil asma. Menjauh dari pendengaran kita yaitu terasa asing. Wastauhasha minhal mustami' dan orang yang mendengarnya merasa asing, merasa janggal dengan itu. Tak masalah, ini perkara gaib. Akal kita bukan hakim. Wa innama alaihil imanu biha. Hanyalah kewajiban dia mengimaninya, tidak dibebani yang susah-susah. Percaya saja, kalau memang sanadnya sahih, maka percayailah itu. Baik. Wa alla yarudda minha harfan wahida. Dan kewajiban dia adalah dia tidak membantah, tidak menolak sedikit pun dari hadis itu tadi, walaupun satu huruf saja. Baik. Wa ghairiha, kalau maktuf ke yang tadi itu ya majrur. Wa ghairiha min ahadisil ma'surati anis siqat, dan hadis-hadis yang lain yang diketahui asarnya yaitu sanad-sanadnya dari rawi-rawi yang siqah. Asyarah muradul muallifi rahimahullah, yang dimaksudkan oleh si penulis yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah adalah anna alal muslim an yusallimal ahadits. Kewajiban bagi muslim adalah menerima hadis-hadis tadi, taslim, tunduk patuh. Wa yu'mina biha, mengimaninya. Wala ya'tarid, dan tidak membantahnya. Wala yas'alu anil af'ali bilima, tidak menanyakan tentang perbuatan Allah, kenapa melakukan itu. Wala anis sifati bikaif, dan tidak menanyakan tentang sifat-sifat Allah, bagaimana caranya demikian dan demikian itu. Mislu hadal hadisi anis shadiqil masduq, seperti hadis ini yang dari shadiq masduq al-waridi fil qadar, yang datang tentang masalah takdir. Wa yusallimul mu'minu bi anna hadza qadaruh. Si mukmin menerima bahwasanya memang inilah takdir orang tersebut, tidak seperti Amr bin Ubaid yang dia menentang hadis tadi, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam apa itu Mizanul I'tidal, yang dia menentang masing-masing rawi itu sampai bahkan menentang Nabi dan bahkan menentang Allah Ta'ala. Fallahu hakim, ini kah? Wala ta'tarid, sebentar. Wa anna Allah Ta'ala katabar rizqa wal ajala wal amala wasyaqawata was sa'adah, dan bahwasanya Allah Ta'ala telah menetapkan rezeki, batas umur, demikian pula amalan, kecelakaan dan keberuntungan. Salam marhaban. Fala tas'al wala ta'tarid, maka jangan engkau bertanya dan jangan engkau membantah. Fallahu hakim, Allah itu hakim, maha meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Wa alimun bizzawatil lati tasluhu li gharsil karamah, dia maha mengetahui tentang zat-zat yang layak untuk ditanami dengan kemuliaan. Allahul musta'an. Fala tas'al limadza qaddara ala hadas syaqawah, maka jangan engkau bertanya kenapa Allah menetapkan pada orang ini kecelakaan. Walimadza qaddara ala hadas sa'adah, kenapa dia menetapkan untuk orang yang itu keberuntungan. Walimadza qaddara al-faqra ala hadza, kenapa dia menakdirkan kefakiran pada orang ini. Semuanya ada hikmahnya, baik itu di dunia ataupun juga hikmah di akhirat untuk orang tersebut. Walimadza qaddara al-ghina ala hadza, kenapa dia menakdirkan kekayaan untuk orang yang ini. Fala ta'tarid 'ala Allah, maka jangan engkau membantah Allah. Bal 'alaikal imanu wat taslim, bahkan engkau wajib mengimani dan menerima. Fa innallaha hakimun alim, karena Allah Maha penuh hikmah lagi Maha mengetahui. Ya, anak kita kalau membantah aja kita tahu dia membantah karena ilmu dia yang kurang. Baik. Orang dewasa lebih banyak pengalamannya ketika dia memang orang yang bijaksana orang tuanya itu. Baik. Maka tidak layak si anak membantah kalau dia terlalu kecil dan akalnya belum boleh untuk diajak berpikir misalkan. Itu masih antar manusia. Gimana dengan hikmah Allah di alam semesta? Akal kita tidak mampu untuk menampung itu semua sekarang. Maka kita beriman. Wa mithluhu makana mithlahu fil qadar. Semisal dengan itu adalah yang semisal dengan dia tentang takdir, polanya itu. Yakni kadzalika kullu makana fil qadar. Yaitu yang beliau maksudkan adalah semua yang kullu makana fil qadar, apa yang terjadi di dalam takdir. Fala tas'al bal sallim lillah, maka jangan engkau menanyakan, namun terimalah untuk Allah Ta'ala.
Walihada qala Tahawi rahimahullah fi aqidatih. Maka dari itu Tahawi berkata di dalam kitab akidah beliau itu, faman sa'ala lima fa'al faqad radda hukmal kitab. Maka barang siapa menanyakan kenapa Allah berbuat demikian, maka sungguh dia telah menolak hukum kitab suci. Wa man radda hukmal kitab kana minal kafirin. Barang siapa menolak hukum kitab suci, maka dia termasuk orang kafir. Qala li'annal qadara sirrullahi fi khalqih. Karena takdir itu adalah rahasia Allah di kalangan para makhluknya. Wa huwa ta'ala la yus'alu amma yaf'al. Allah Ta'ala tidak ditanya kenapa dia melakukan itu. Faman sa'ala lima fa'al faqad radda hukmal kitab. Maka barang siapa menanyakan kenapa Allah berbuat begitu, maka dia telah menolak hukum kitab suci. Maksudnya tentunya pertanyaan yang polanya adalah tasykik, membuat keraguan, atau i'tirad, yaitu polanya adalah membantah, bantahan. Wa man radda hukmal kitab kana minal kafirin. Barang siapa menolak hukum kitab suci, maka dia termasuk orang kafir. Wa hadza sabaqa syarhuh. Ini telah berlalu penjelasannya. Qauluhu wa mithlu ahaditsir ru'yati kulliha, seperti hadis ru'yah semuanya. Wa inna'at anil asma, walaupun dia jauh dari pendengaran-pendengaran kita. Wastauhasha minhal mustami', walaupun orang yang mendengar itu merasa asing dengan hadis-hadis tadi. Inna wa inna ma alaihil imanu biha, dia hanyalah wajib mengimaninya. Wa alla yarudda minha harfan wahida, dan tidak menolak darinya satu huruf pun. Wa ghairiha minal ahadisil ma'surati anis siqat, dan hadis-hadis yang lain yang diketahui sanadnya dari para siqat. Ai alal insan an yusallima bi ahadisir ru'yah, yaitu manusia wajib menerima hadis-hadis ru'yah. Wal muradu bi ahadisir ru'yah ru'yatul mu'minina li rabbihim yaumal qiyamah. Yang dimaksudkan dengan hadis ru'yah adalah kaum mukminin melihat Rabb mereka di hari kiamat. Taib Jahmiyah tidak menerima. Padahal apa ruginya ya? Kita suka malah jumpa sultan aja suka, pengen tahu, pengen jumpa Allah malah tidak mau, malah menolak. Fa'alaihi an yu'mina biha, maka dia wajib mengimaninya. Wa qad arafna, dan kita telah mengetahui, anna man lam yu'min bil qadar fahuwa kafir, bahwasanya barang siapa tidak beriman pada takdir, maka dia adalah orang kafir. Fakadzalika man lam yu'min bi ru'yatillahi yaumal qiyamah, maka demikian pula orang yang tidak beriman kepada dilihatnya Allah pada hari kiamat, fahuwa kafirun aidan, maka dia juga kafir karena menolak hadis Nabi, bahkan menolak ayat-ayat Quran yang membicarakan masalah itu. Kafarahul a'immah, dia dikafirkan oleh para imam, kal imami Ahmad wa ghairih, seperti Imam Ahmad dan yang lainnya. Qalu man lam yu'min bi anna Allaha yura fil akhirah fahuwa kafir. Para ulama mengatakan barang siapa tidak beriman bahwasanya Allah itu dilihat di akhirat, maka dia adalah orang kafir. Kita tambah satu paragraf lagi. Wal muradu bil kufri huna al kufru ala sabilil umum. Dan yang dimaksudkan dengan kekufuran di sini adalah kekufuran dalam bentuk yang umum. Secara umum pelaku demikian dikafirkan. Amma fulan ibnu fulan al muayyan, adapun fulan bin fulan orang tertentu, alladzi ankara ru'yah, yang mengingkari ru'yah, fala yukaffar, maka dia tidak boleh dikafirkan illa idza qamat alaihil hujjah, kecuali apabila hujjah telah tegak pada dia. Sementara banyak orang yang tidak paham ini karena tidak belajar ini. Baik. Yakni idza balaghahu dalilu summa anat, yaitu apabila dalil sampai kepada dia lalu dia menentang. Fa innahu yakfur fi hadhil halah, maka dia kafir dalam situasi ini. Summa amma man angkara ru'yah, adapun orang yang mengingkari ru'yah, fayuqal hadza kufrun alal umum, kita katakan ini adalah kekufuran secara umum. Wa yuqal kullu man angkara ru'yah ru'yatallahi fahuwa kafir, dikatakan sebagai dengan pola umum, setiap orang yang mengingkari dilihatnya Allah, maka dia adalah kafir. Lakinna fulana bin fulan alladzi yungkiru ru'yatallah, namun kalau fulan bin fulan yang mengingkari dilihatnya Allah, la yakfur, maka la yukaffar, dia tidak boleh dikafirkan illa idza wujidatis syurut, kecuali apabila syarat-syarat telah didapatkan.
wantafatil mawani, dan faktor penghalang itu telah hilang. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.